Ketika mereka di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kelompok yang pertama, sewaktu kalian di dunia, siapa yang lebih kalian cintai? Maka golongan yang pertama ini berkata, sewaktu kami di dunia, kami lebih mencintai Engkau ya Rabb, kami lebih mencintai Engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, angkat mereka dan letakkan mereka di dalam neraka. Kenapa Allah mengangkat mereka yang mencintai Allah? Diangkat oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk diletakkan di dalam neraka. Datang lagi golongan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim bi qadri azmati dhatika la aliyya fi kulli waqtin wa hinin abadan. عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والعلم جسمه مطهر مؤثر مناور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على الله والغلام شمس ضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح ظلام أبي القاسم سيد القونين وشيخ الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد الأعراب والعجم نبي الحرمين محبوب رب المشرق والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin wal hadirat, jamaah Majelis Darul Mustafa yang dirahmati Allah, wabil khusus yang sangat saya cintai, sangat saya muliakan, sahabat saya, guru saya, Sayyidil Habib Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid, mata'ana Allah bituli hayati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat-hajat beliau yang baik, dijadikan keluarga beliau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anak beliau anak-anak yang saleh wa salihah, dan insyaallah diberikan penjagaan dengan penjagaan yang kuatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah diberikan umur yang panjang, dan insyaallah dakwahnya insyaallah menyebar di seluruh dunia. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya ini sebetulnya kalau ada habaib begini, ada sayyid begini, ini saya sebetulnya tidak pantas memberikan nasihat, memberikan berdakwah di hadapannya seorang habaib, seorang dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandang wajah mereka itu sudah cukup bagi saya. Memandang wajah mereka, duduk bersama mereka itu sudah cukup, bahkan lebih daripada cukup. Makanya kehadiran saya pada malam hari ini, tujuan saya, niat saya datang di tempat ini, majelis malam ini dikarenakan kerinduan saya kepada beliau. Sudah terjalin rasa rindu, ada rasa cinta. Kita cinta karena Allah, kita pun rindu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman karena ini perintah guru, ya saya tidak akan ceramah. Niat saya hanya datang hadir di majelis, memohon ilmu, meminta ilmu dari Habib Hamid. Maka itu kedatangan saya karena diminta untuk ceramah. Saya cuma mau cerita. Boleh saya cerita ya? Saya tidak perlu kasih nasihat, saya cuma cukup bercerita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya ada diriwayatkan di dalam salah satu hadis bahwasannya nanti kelak di akhirat nanti itu akan ada dua golongan yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama ketika mereka berada di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ketika mereka di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kelompok yang pertama, sewaktu kalian di dunia, siapa yang lebih kalian cintai? Maka golongan yang pertama ini berkata, sewaktu kami di dunia, kami lebih mencintai Engkau ya Rabb, kami lebih mencintai Engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, angkat mereka dan letakkan mereka di dalam neraka. Kenapa Allah mengangkat mereka yang mencintai Allah? Diangkat oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk diletakkan di dalam neraka. Datang lagi golongan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan yang sama dengan kelompok yang pertama. Sewaktu kalian di dunia, siapa yang lebih kalian cinta? Maka golongan yang kedua berkata, sewaktu kami berada di dunia, kami lebih mencintai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami lebih cinta kepada Rasulullah. Kami cinta kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dengan nada yang lembut berkata kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, angkat mereka dan letakkan mereka di dalam surga. Apa gerangan yang menyebabkan mereka yang cinta kepada Allah malah diangkat oleh Allah Ta'ala, dimasukkan di dalam neraka, sedangkan mereka yang cinta kepada Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang menjadi sebab? Ada enggak orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi mencaci maki dzurriyyat Nabi? Ada enggak? Ada. Ada mereka yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi darah daging Nabi SAW, bahkan berselawat kepada Nabi SAW, bahkan duduk di majelis-majelis seperti ini dikatakan bid'ah, dikatakan menyesatkan. Mereka tidak beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Tapi ada majelis maulid, ada majelis tahlil, ada majelis-majelis ta'lim dikatakan bid'ah, dikatakan sesat. Mereka nafikan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW beserta dzurriyyat-dzurriyyatnya. Lantas apa yang mendasari sampai kemudian orang yang mencintai Rasulullah lebih dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan mencintai dirinya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, siapa mereka itu? Ya, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Katakan kepada mereka, jika mereka benar-benar mencintai aku Allah, maka ikuti aku. Ikuti di sini adalah itibanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka seolah-olah di dalam ayat itu, jika mereka mencintai aku, maka cintai dulu kekasihku Muhammad SAW. Ketika engkau mencintai Nabi Muhammad, maka engkau akan dapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti Allah akan cintai kita ketika kita mencintai Rasulullah SAW. Bahkan tidak hanya cinta yang kita dapatkan, wa yaghfir lakum, bahkan ampunan pun Allah berikan kepada mereka yang mencintai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dzurriyyat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini menjadi orang-orang yang beruntung. Kita ini menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang sangat beruntung, menjadi orang yang selamat dikarenakan mereka para dzurriyyatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mencintai daripada Rasulullah SAW, kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita harus cinta kepada dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Di dalam sholat itu sering kita baca Allahumma shalli. Kira-kira cukup nggak kalau misalkan kita tasyahud cuman baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, nggak usah pakai wa ala ali Sayyidina Muhammad? Cukup nggak? Sempurna nggak sholawatnya? Nggak sempurna sholawatnya. Nggak bakal sempurna kalau nggak ada anak cucunya Nabi Muhammad SAW kita sholawat di sini. Kita sebutkan harus wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam doa, di dalam tasyahud, di dalam sholat, beliau-beliau para dzurriyyat sering kita doakan. Kita berselawat kepada dzurriyyatnya Nabi, kepada anak turunannya Nabi Muhammad SAW. Tetapi zahirnya
Kita bahkan kadang-kala di hadapan mereka tidak berakhlak. Kita bahkan di hadapan mereka di dalam sholat, kita benar-benar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu baru ucapan. Tetapi ketika kita berada di hadapan mereka, di hadapan zatnya Nabi langsung, kita berhadapan langsung dengan anak cucu Nabi, berhadapan langsung dengan zatnya Nabi Muhammad SAW, tentu akhlak yang paling diutamakan, adab yang paling diutamakan. Maka itu kalau kita sudah duduk di majelis-majelis seperti ini, kita sudah ta'alluq kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita pun harus ta'alluq kepada murid Nabi Muhammad SAW. Jangan seperti yang di Jawa. Dulu beliau seorang muhibbin, dia itu seorang muhibbin. Kita sama-sama dulu duduk di majelisnya Habib Rizik. Sekarang malah jadi pembenci Ahlul Bait. Dulu dia diberikan hidayah, nggak ada jaminan hidayah itu bisa betul-betul tetap tinggal di dalam hati seseorang. Dulu dia muhibbin luar biasa, sekarang menjadi pencaci habaib. Sampai saya katakan, apa alasan anda sampai caci itu dzurriyyah Nabi Muhammad SAW? Kenapa yang dicaci maki itu dzurriyyah Nabi, anak cucu Nabi Muhammad SAW? Karena apa? Karena dunia. Makanya kita harus hati-hati. Kita jaga kita punya hati tahan. Ya, kita jaga. Apalagi kota Makassar ini, sebetulnya kota Makassar banyak sekali habaib. Banyak paku-paku bumi ada di sini. Ini para habaib ini, mereka itu ibarat perahu. Kalau kita masuk sama-sama dengan mereka, kita ikut di dalam, kita selamat. Di dunia, di akhirat kita selamat. Tetapi kalau tidak ada mereka, perahu siapa yang mau kita pakai? Makanya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW harus benar-benar kita tunjukkan kecintaan kita kepada dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Maka hadirnya kita di majelis pada malam hari ini, insya Allah mendapat banyak keberkahan, mendapat banyak kemuliaan. Insya Allah semua hajat-hajatnya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.